Millennials, kita ketemu lagi dalam acara Try It, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya bersama aku Putri Andriana yang akan nemenin kalian menjelajahi kuliner ya. Khususnya sih kuliner-kuliner di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin kuliner di Indonesia itu banyak banget, mulai dari makanan berat, ringan, minuman, semuanya tuh setiap daerah punya khas masing-masing. Nah, salah satunya yang mau kita cobain di episode kali ini. Jadi ini adalah salah satu cemilan yang khas banget, khas dari Indonesia banget. Dan harusnya sih kita semua pernah dengar ini ya, setidaknya. Mungkin nggak pernah nyobain tapi paling nggak pernah dengar. Yaitu getuk. Pasti kalian pernah dengar dong getuk. Nah, kalau ngomongin getuk itu, dia adalah salah satu cemilan yang berasal dari Jawa Tengah ya, aslinya Jawa Tengah. Dan ngomongin getuk itu macamnya banyak banget, nggak cuman satu doang. Kalau misalnya kita dengar getuk tuh macam-macam, ada getuk lindri, ada getuk goreng dan segala macam. Itu banyak banget dan akan kita cobain hari ini. Tapi ya perlu kalian tahu juga ya, selain enak dan juga terkenal, getuk ini adalah salah satu makanan khas Indonesia yang sebenarnya tuh punya sejarah dan filosofi sendiri gitu. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi ternyata makanan getuk ini tuh katanya udah ada dari zaman penjajahan Jepang dulu. Jadi berawal dari kota Magelang. Saat itu mereka tuh kelangkaan beras, di mana beras itu kan makanan pokok kita sehari-hari ya, kayak wajib banget nih orang Indonesia makan beras tuh. Tapi saat itu tuh langka. Dan ternyata di sana itu cuman ada singkong goreng yang paling gampang didapat. Mau di pasar kek, mau di lingkungan rumah gitu ya, itu singkong goreng tuh yang ada. Akhirnya mau nggak mau masyarakat buat survive, itu mereka berinovasi kan gimana ya cara bikin makanan yang bahan dasar itu harus dari singkong goreng. Nah, salah satunya tuh getuk ini. Jadi getuk ini tuh lahir karena situasi gitu ya, karena keterpaksaan langkanya beras, akhirnya lahirlah getuk ini. Nah, terus sementara filosofinya itu sendiri ini masih berkaitan. Makanya ngomongin getuk itu pasti filosofinya adalah kesederhanaan. Itu pasti, mau getuk apapun pasti dikaitinnya tuh sama kesederhanaan. Kenapa? Karena memang lagi-lagi dia tuh lahir di kondisi masyarakat lagi sulit, lagi susah gitu. Jadi dianggap sebagai makanan yang sederhana gitu, makanan yang seadanya. Tapi meskipun sederhana, ternyata getuk itu bisa survive sampai saat ini. Berarti kan memang enak gitu ya, memang makanan enak dan cocok di lidah Indonesia. Gitu, jadi ini kita cobain makanan yang emang enak, udah pasti enak. Aku sendiri juga udah pernah nyobain tapi juga punya filosofi sendiri. Nah, di depan aku nih udah ada 5 jenis getuk ya. Yang pertama, ini ada getuk lindri. Tuh, penampilannya kayak gini. Ya, getuk lindri. Ini tuh getuk apa ya? Sebenarnya kayak getuk pertama gitu loh yang dibuat, yang terkenal pertama tuh ya getuk lindri ini. Nah, terus selain getuk lindri ada juga getuk pelangi. Nah, pasti tahu dong kenapa dinamain pelangi, karena memang ini warnanya aja tuh udah macem-macem, ada merah, kuning, hijau, jadi pasti dikaitinnya tuh sama pelangi. Terus ini ada getuk singkong ya, atau kayak getuk polos gitulah ya, getuk basic tuh ya. Kalau kayak gini kelihatan banget nih terbuat dari singkongnya tuh kelihatan banget. Nah, terus ini ada yang getuk goreng. Getuk ini getuk goreng biasa dari Sukoraja ya, nih. Tuh bentuknya kayak gini. Nah, kalau ini getuk gemblong cotot. Nah, tuh ya. Dia sebenarnya kalau ngeliat kayak pisang goreng ya. Looknya tuh kayak pisang goreng, tapi ya rada-rada gemblong juga iya gitu. Nah, langsung aja, ini yang pertama tuh yang aku penasaran banget adalah getuk gorengnya. Ini getuk goreng dari Sukorojo. Kalau kalian tahu bitterbollen ya, itu penampilannya mirip banget kayak bitterbollen. Soalnya dia tuh bulat, terus di luarnya tuh dikasih tepung roti, terus digorengnya tuh digoreng yang nggak mateng gitu loh, nggak sampai coklat banget, jadi masih rada-rada kuning, tuh mirip banget bentuknya kayak bitterbollen. Nah, ini tuh juga sebenarnya ada sejarahnya. Sejarahnya tuh apa? Jadi getuk goreng ini tuh ditemuin sama salah satu pedagang. Dia tuh pedagang makanan nih kalau nggak salah ya, ada pedagang makanan gitu di Jawa. Dia tuh inovasi getuk goreng ini gara-gara getuk yang biasanya tuh getuk ini tuh kan gampang basi.
jadi nggak bisa tahan lama, nggak bisa jadi oleh-oleh. Makanya dia inovasi dengan buat getuk goreng ini, yaitu getuk goreng yang lebih tahan lama. Oke, langsung aja kita coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya sih ada isinya ya. Ada kan? Coklat ya. Oh, udah pada makan ya? Pantes lu pada tahu. Tuh ya, cuman dia coklatnya nggak lumer gitu loh, jadi sekali gigit tuh kalau enak tuh sekali gigit langsung lumer ya. Tapi dia nggak gitu lumer. Lukanya tuh kayak gini ya pokoknya. Dia singkongnya lembut banget. Terus juga tepung rotinya tuh garing banget, kayak krenyes-krenyes. Pokoknya lembut banget ya, singkongnya tuh kayak effortless gitu, ngunyahnya langsung ngecap-ngecap gini itu langsung hancur. Coklatnya sih kayak coklat biasa ya, kayak coklat batang dilumerin. Cuman ini enak banget, cuman menurutku coklatnya tuh kurang banyak gitu, kayak kurang lumer. Apa karena udah kebiasaan makanan-makanan kekinian yang lumer gitu ya? Kan sekarang makanan kalau cemilan tuh apa-apa coklatnya harus lumer, kejunya harus lumer. Pokoknya tuh kayak harus pas dipencet tuh langsung muncrat gitu. Nah ini tuh kayak kurang gitu ya. Enak, bukannya nggak enak, tapi kayak kalau coklatnya lebih banyak akan lebih enak. Anyway, sebenarnya getuk goreng ini tuh dulunya yang pertama kali diinovasi itu tuh harusnya ada campuran gula merahnya. Jadi kayak singkong dicampur gula merah supaya dia tuh tahan lama, dan juga bikinnya tuh nggak pakai santan. Kalau pakai santan itu kan cepet basi. Nah kalau misalnya dia yang goreng nggak pakai santan, dia akan lebih tahan lama, makanya cocok banget buat oleh-oleh. Tapi kalian yang kalau ke Banyumas, Jawa Tengah ini wajib banget sih nyobain getuk goreng ini, enak banget. Dan biasanya dia itu cara buatnya gula sama singkongnya itu harus 1:1. Jadi nggak ada yang lebih banyak gula atau lebih banyak singkong. Jadi kayak berapa gram harus berapa gram. Biasanya sih gitu ya, tapi aku nggak tahu. Karena menurutku singkong goreng yang aku cobain ini itu udah lebih modern ya, lebih diinovasi. Karena setahu aku getuk goreng yang dulu tuh nggak pakai tepung roti kayak gini. Jadi dia pakai tepung biasa gitu, kayak singkong tepung biasa. Tapi salah satu fakta unik lagi ya, getuk ini adalah selain enak, terus juga makanan khas, dia tuh gampang dibuatnya. Sebenarnya intinya adalah kalian punya singkong, terus kalian rebus, kalian alusin. Nanti sisanya tuh terserah kalian, mau ditambah pewarna kah, mau ditambahin tepung kah. Nah sebenarnya getuk goreng ini tuh makanan yang selain memang enak terus khas, dia tuh gampang banget dibuatnya. Basicnya adalah kalian ngerebus singkong, terus kalian halusin, nanti sisanya tuh kalian terserah mau ditambah pewarna, mau ditepungin, terus ditambah coklat dan segala macam tuh sebenarnya itu terserah kalian. Jadi intinya kalau singkong direbus, dihalusin ya udah itu getuk, gitu aja sih. Makanya ini sekarang udah banyak banget ya inovasinya. Tapi so far ini menurutku adalah getuk modern sih. Jadi kalau kita nyobain tuh kayak bukan makanan tradisional gitu lah, tapi enak ya. Cuman saranku nih buat yang jual, kalau nonton coklatnya dibanyakin lah. Atau misalnya kalian bisa inovasi tambahin green tea, taro gitu ya, kayak rasa-rasa sekarang ini enak banget. Nah sama enak banget, tiramisu. Kok jadi kayak mochi kemarin ya? Matcha enak. Tapi nih aku tuh rada-rada nyaru kayak kentang sama singkong loh. Mungkin karena sama-sama umbi-umbian dan punya karbohidrat yang tinggi ya, jadi rada-rada nyaru gitu rasanya. Oke, tadi yang goreng udah, sekarang kita nyobain yang lindri. Nah, lindri ini sebenarnya tuh warnanya macem-macem, tapi setauku tuh rasanya nggak ada yang beda ya. Semuanya tuh sama. Nah, sebenarnya cara bikin getuk lindri ini adalah kuncinya tuh dua. Yang pertama, kalian harus siapin adonan buat si getuknya. Yang kedua, adonan si taburannya. Jadi bahan utama sama bahan taburan. Nah fokusnya tuh itu aja kalau getuk lindri. Ini tuh
bisa dibilang getuk yang pertama kali banget diciptain getuk adalah ya getuk lindri ini. Ini sesimpel kalian ngerebus singkong, terus udah halus, kalian halusin, kalian apa sih kayak kepel-kepel gitu ya sampai halus banget. Terus kalian kasih pewarna, terus kasih garam ya, wajib kalau kita bikin getuk itu wajib banget dikasih garam. Mau getuk goreng, getuk lindri segala macam harus banget dikasih garam biar ada rasanya. Dan biasanya tuh ditambahin sama vanili. Mungkin vanilnya tuh jangan banyak-banyak, vanili 1 atau 2 tetes aja lah buat manis-manis. Kalau manis-manis kan juga nggak enak ya. Oke, langsung kita cobain nih. Dia nih secara tekstur tuh kayak ada gulungan-gulungan gini loh, kayak apa ya, ada garis-garis gitu. Entah dia dicetak atau kayak gimana tuh nggak tahu. Tapi biasanya getuk lindri itu dia dicetaknya pakai cetakan pastel yang bentuknya tuh kayak setengah lingkaran. Mungkin ini mirip-mirip ya, serupa. Terus dia kayak ada garis-garis kayak jatuhnya tuh kayak mie digulung gitu. Tapi ini singkong. Nah, coba kita belah. Tara, ternyata kosong. Nggak ada. Emang getuk lindri harusnya nggak ada isinya sih. Coba ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, dia lembut, tapi ini ada rasa pandannya. Jadi aku rasa sih dia cuma bukan dikasih pewarna, tapi dia memang dikasih rasa pandan. Tapi nggak begitu berasa ya, nggak berasa kayak kue-kue pandan pada umumnya kayak gitu tuh nggak sepandan itu. Tapi pandan wangi. Iya bener deh, ini wangi pandan. Gue yakin banget. Ada, tapi manis alami, ngerti gak sih? Jadi kayak bukan manis gula dari pandan atau enggak dia dari vanilinya tadi. Emang ada pandan? Emang hijau doang, emang ada lagi? Ya gila-gila nih ya. Cobain pakai toppingnya ya. Wow, sampai ke sini kelapanya. Enak banget. Jadi ini buat kalian yang suka. Ini kalau tadi getuk goreng ini manis ya, jadi kalau kalian suka manis, coklat cocok. Tapi kalau kalian gak begitu suka manis, ini cocok banget sih. Mungkin kayak buat orang tua gitu ya, yang punya gula atau yang biasanya kan kalau udah makin tua tuh makin gak suka manis-manis. Ini cocok banget sih. Tapi aku tuh jadi kepo, apakah getuk lindri itu setiap warna memang aslinya tuh punya rasa yang beda, atau dia tuh sebenarnya cuma pewarna doang? Oke, kita cobain yang coklat ya. Secara bentuk masih sama kayak yang hijau tadi. Nah ini tuh sebenarnya kalau kalian lihat detail ya, dia tuh masih ada butiran-butiran singkongnya. Kayak singkong tuh kayak batang singkong, tengahnya gitu loh. Kayak tulang singkong kan ada tulangnya tuh tengah. Nah dia tuh masih ada potongan-potongan kayak gini ya, masih putih-putih. Jadi entah dia tuh menghaluskan yang nggak begitu halus atau gimana nggak paham juga. Tapi dia masih kelihatan banget ada potongan singkong. Nah ini warnanya coklat, apakah rasanya coklat atau enggak? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yap bener, berarti setiap warna dia punya rasa yang beda. Kalau tadi itu hijau pandan, ini tuh dia coklat, tapi coklatnya bukan kayak kue coklat ya, bukan kayak coklat meleleh kayak gini juga enggak. Dia cuman yang penting manis, cuman nggak ada rasa pandannya. Jadi aku yakin banget ini tuh dia buat pewarnanya tuh dari pewarna makanan tapi yang udah ada rasa-rasanya. Rasa coklat. Enggak pakai keju. Kayak pakai keju enak deh. Kayak tengahnya dikasih keju gitu ya. Emang ada keju? Kejunya buat ini ya, harusnya pelangi ya? Ya nggak salah. Enak banget, ini lagi-lagi manis tapi nggak begitu manis. Nah kita coba yang pink sekarang. Nah, baru gue mana strawberry atau apa ya? Kalau pink tuh biasanya apa sih? Enggak. Getuk dulu nggak ada red velvet, Abi, tolong lah. Apa-apa red velvet ada ini juga dia kadang-kadang. Ini wangi banget loh. Wangi strawberry. Enak banget. Anyway, ini harganya tadi tuh kisaran berapa sih? Ya 8 ribuan deh. 8 ribuan. Oh 5 ribu. Ya lumayan juga sih ya. Soalnya kita beli di toko kue 5 ribu satu pieces kan? Oh 5 ribu 3. Oh belinya di pasar yang ini 5 ribu 3. Wow murah banget sih. Kenyang lagi. Kita cobain ya yang strawberry. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya tuh strawberry, tapi strawberry yang kayak susu strawberry yang milky banget. Jadi dia tuh bukan manis strawberry, bukan asem, tapi manis kayak susu strawberry. Persis banget kayak susu strawberry. Wow. Dan ada asam-asamnya dikit sih. Kayak ada asam-asamnya, tapi bukan asam basi ya, maaf ya. Asam yang emang asam strawberry. Bukan dong. Dia udah garing banget ya. Parah, kasihan deh. Enak. Jadi kalau ini tuh selain manis, dia asam. Pokoknya kalau kalian nyobain susu strawberry, itu persis banget rasanya kayak gini. Dan ini murah banget. Tapi kalau kalian beli di pasar ya, mungkin dapat 5.000 3 piece. Tapi nggak tahu kalau kayak di toko-toko. Kenapa sih kok masih ketawa? Mungkin kalau kalian kayak beli di toko-toko kue gitu kan. Biasanya kan kalau getuk-getuk ini dijual di kayak toko roti ya. Dia tuh toko roti, terus di kasirnya suka ada kue-kue tradisional. Itu mungkin harganya akan lebih mahal. Oke, 5.000 3 piece ini oke banget sih. Ini baru yang disebut jajanan tradisional. Selain enak, dia murah. Oke, lanjut kita ke yang pelangi kali ya. Nah, getuk pelangi. Ini tuh sebenarnya sering banget kita temuin kalau kalian ke pasar tuh kan suka ada yang jual kue-kue getuk tuh, kue getuk yang dibungkus tuh banyak macam. Nah ini tuh biasanya adalah menu utama yang wajib ada. Jadi tuh kalau kalian, nggak tahu siapa gue doang ya, kalau di pasar tuh suka ada getuk yang ada yang strawberry, ada yang gula merah tuh pokoknya dia singkong gitu tuh dicampur jadi satu. Harganya tuh murah banget, kayak biasa beli 5.000 6.000 tapi dapat sebungkus pakai kertas nasi biasa tuh kayak gitu. Nah biasanya selalu ada getuk pelangi. Enggak pakai, kalau candil mah biji salah kan. Ini gula merah ada loh kalau di pasar gitu. Iya, coklat tuh campur yang lain pakai kelapa atasnya. Ya itu kan getuk namanya. Nah itu biasanya di dalamnya ada getuk pelangi nih. Dia ini secara warna dia tuh kayak mix gitu ya. Ada pink campur putih, hijau campur putih. Tapi ini kayaknya ini bukan di pasar deh pasti. Itu kayak di toko roti gitu kan. Soalnya dia ada kejunya, jadi udah lebih modern, lebih berinovasi dan pasti agak lebih mahal ya. Berapa? Ya pokoknya lebih mahal lah ya pasti ya. Pasti lebih mahal. 6.000 sekotak kecil gitu ya. Oh iya. Nah dia ini teksturnya kenyal banget ya. Tuh kenyal banget. Ini gue nggak tahu sih kalau getuk pelangi ini cara bikinnya supaya singkongnya bisa kenyal kayak gini tuh diapain nggak tahu. Oke kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh lebih berasa kelapanya sih kalau kata gue. Ada background air gitu ya. Dia tuh kayak lebih ke kelapa, entah karena kelapanya tuh nempel banget di atasnya atau memang adonannya tuh dicampur kelapa, nggak tahu deh. Coba ya, kalian ya bisa di searching gitu ya resepnya. Tuh dia tuh bener-bener lengket banget, ngerti gak sih? Kayak iya, pokoknya dia lebih lengket, jadi nggak mungkin singkong tok, ini tuh pasti ada campuran sesuatunya deh. Rasanya tuh manis. Apanya? Berasa, tapi kayak lebih dominan kelapa. Kayak lu makan santan, kayak candil sih bener. Lo kalau candil gula merah kan. Tapi ini enak ya. Gue suka banget yang ini. Nah itu tadi yang warna apa ya tadi kita cobain ya? Warna hijau kayaknya deh. Kita coba yang pink ya. Sebenarnya kejunya apakah mempengaruhi rasa atau cuma buat keren-kerenan doang? Coba ya, nih yang pink ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bener lebih enak pakai keju. Dia kayak manis, tapi ada gurih-gurih dari kejunya. Tapi tadi yang hijau maupun yang pink rasanya sama ya, cuman manis doang. Jadi nggak ada pembeda dia pandan kah, dia strawberry kah, itu nggak ada bedanya. Terus dia itu perlu kalian notes juga, jadi kelapanya itu nempel banget di getuknya. Kalau kayak yang tadi getuk lindir itu kan cuma ditaburin doang, sekedar topping. Tapi kalau dia ini harus nempel di getuknya.
gitu ya. Ini tuh kayaknya lebih enak kalau potongan kejunya tuh gede-gede gitu. Jadi kayak jangan parut tipis tapi dia kayak masih batangan gini, enak banget sih. Jadi pas dikunyah tuh lebih berasa gitu. Apa karena gue suka keju kali ya. Jadi ketika nemuin makanan tradisional pakai keju tuh enak banget. Serius, ini tuh favorit lah dibanding 3 ini. Oke, kita next ke getuk yang polosan dulu kali ya. Nah, anyway, ini tuh getuk ini, getuk yang ini ya, getuk yang bukan goreng, itu tuh memang yang dikenal dengan filosofi kesederhanaannya. Kesederhanaan tuh sebenarnya banyak maknanya, karena yang tadi gue bilang di awal, dia itu lahir saat kondisi lagi sulit. Lagi langka beras, lagi langka yang lainnya lah ya, tapi singkong ini selalu ada. Dan cara buatnya pun harganya sampai sekarang masih murah banget, makanya itu disebut kesederhanaan. Terus selain kesederhanaan, dia juga punya filosofi inovasi. Kenapa inovasi? Itu tuh dilihat dari warna-warni. Jadi getuk itu kan sebenarnya basicnya adalah warna-warni, ada merah, kuning, hijau segala macam. Nah itu tuh sebenarnya katanya mengajarkan kita untuk berinovasi. Tapi kan ini sebenarnya kadang-kadang namanya filosofi itu suka bukan dibikin-bikin ya. Maksudnya orang suka mengait-ngaitkan aja gitu. Tapi ya as long as itu positif, kenapa nggak kita ambil gitu kan? Terus tadi udah kesederhanaan, dia juga mendorong kita buat berinovasi. Ini juga adalah makanan yang paling gampang. Jadi mau kalian tuh dapat di kota mana aja, di wilayah apa aja, di musim apa aja, itu singkong pasti selalu ada. Makanya singkong tuh khas banget sama Indonesia karena tuh bisa dijadiin makanan apapun gitu. Nah ini polos banget ya singkongnya, tapi ini tuh berat banget, bahkan lebih berat dari si getuk lindri itu. Terus dari warnanya udah kelihatan singkong banget, tapi ini kalau kalian lihat detail dari dekat, dia tuh tetap ada kelapanya. Jadi kayaknya tuh kalau ngomongin getuk, nggak bisa kita lepas dari kelapa. Dia tuh masih ada tekstur kelapanya, tapi dicampur sama adonannya. Ya, kalau kita belah, wow. Dia lengket tapi nggak begitu lengket dan padat banget. Bener-bener padat banget. Terus dia polos, nggak ada isinya apa-apa. Cuman dia tuh ada kelapanya nih, kelihatan banget. Jadi kayaknya sekedar menghaluskan singkong tapi dicampur sama kelapa. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Gue merinding ya makannya. Manis. Ini baru manis gula nih. Rasanya tuh kayak singkong rebus aja, cuman versi halus. Manis banget. Kayaknya dia ditambahin gula pasir deh. Tapi ini tuh enak kayaknya kalau ada topping gitu ya, kayak dicocol atau saus apa nih, kayaknya enak deh. Kayak ketan, bener. Tadi gue tuh kayak pertama kali ngeliat kayak ketan gitu. Bener-bener, dia tuh padat banget kayak ketan, teksturnya, beratnya juga. Tapi dia singkong. Gimana ya deskripsinya, udah kayak singkong aja deh, singkong tapi manis. Tuh dia bahkan masih ada ininya loh, masih ada serat-serat singkongnya tuh. Tuh. Ya, jadi dia benar-benar kayak ditumbuk halus gitu aja. Gue tuh kalau ngeliat getuk waktu kecil, gue kira tape. Emang iya? Emang iya? Oh, difermentasi ya? Oh iya, bener. Oh iya ya? Cuman dia kan makanya rasanya rada-rada kecut gitu ya. Nanti fermentasi. Nah iya, ini tuh sekilas kayak tape, bener. Kayaknya bukan diolahnya ya, dibentuknya tuh sebenarnya kayak tape, cuman cara bikinnya aja beda. Ini bener-bener getuk basic banget ya, nggak tahu sih disebutnya kak getuk singkong kah, getuk polos, nggak tahu apa. Tapi ini paling basic banget dari singkong, dari getuk. Ini kayaknya kalau kalian misalnya pengen ide gitu ya, getuk pengen ditepungin, pengen dimasak apa, itu kalian bisa beli getuk polos gini aja. Ini tuh kayak basicnya getuk, pandangan gue ya, bayangan gue. Terus kalian baru deh bisa dikreasiin, dikasih keju, coklat, ditepungin atau dibikin cemilan segala macem. Ini cocok banget sih. Dan ini sih juga masih getuk yang tergolong murah. Oke, udah 4 getuk. Next yang terakhir, ini ada getuk cotot ya.
getuk cotot atau getuk gemblong. Memang kalau secara penampilan gue juga tadi ngebayanginnya tuh kayak gemblong-gemblong yang dijual di puncak tuh. Ya penampilan tuh kayak gitu, tapi kan biasanya kalau gemblong coklat banget ya. Dia kayak merah, gula merah banget. Kalau ini tuh dia kayak kriuk gitu. Atau ini sebenarnya sama aja kayak singkong goreng sebetulnya. Nah, getuk cotot ini tuh dia juga ada di daerah Jawa Tengah awalnya. Sebenarnya itu dia sama aja kayak getuk goreng pada umumnya. Jadi ini tuh kayak getuk goreng versi modern, tapi ini tuh versi tradisionalnya. Dan ini tuh yang biasanya dijadiin oleh-oleh yang banyak incerannya. Kenapa? Karena kalau di 1-2 hari di box itu tuh masih aman karena dia nggak pakai santan atau nggak pakai kelapa yang gampang basi. Oke, langsung aja kita cobain. Ini tuh teksturnya kriuk banget ya. Tepungnya tuh kayaknya tepung pisang goreng. Coba cari yang paling kriuk. Ini ya, penampilannya kayak gini. Kita minum dulu deh, aus. Ya. Kita belah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak ketan dalamnya menurut gue. Tuh. Dia nggak begitu tebal singkongnya. Mungkin supaya bisa lebih krenyes gitu ya. Cobain bismillahirrahmanirrahim. Manis banget, tapi manis singkong gitu, manis alami. Iya sih, maksudnya tuh bukan manis gula gitu loh. Nggak ada gula merah. Harusnya tuh ada gula merah kalau gue searching ya, kalau gue cari-cari tuh harusnya getuk cotot ini pakai gula merah. Atau kadang-kadang suka dikasih isi kayak choco chip atau apa gitu. Tapi ini yang versi polosnya ya. Sebenarnya kita kalau ngomongin nama-nama getuk itu nggak bisa ada nama getuk yang pasti. Pasti tuh setiap penjual menurut gue dia punya kreasi sendiri atau punya inovasi sendiri. Kecuali ya dia itu kayak toko-toko emang kue tradisional yang khusus jualan kue tradisional doang, itu kan biasanya mereka nggak akan mengubah esensi. Tapi tuh zaman sekarang udah banyak banget kayak toko-toko atau usaha rumah yang dia tuh inovasi sendiri. Jadi dibilang getuk ya getuk, tapi nggak kayak getuk zaman dulu gitu, ngerti nggak sih? Jadi mereka tuh udah banyak inovasi. Kayak ini deh salah satu contohnya. Gue yakin banget tuh zaman dulu nggak ada getuk pakai tepung roti gini. Ini karena lagi kekinian aja tuh makanya dibuat kayak gitu. Ya. Ini tuh tepungnya kayak tepung kalau digorengan tuh kayak ubi goreng. Dia kan suka pakai tepung tuh digoreng. Nah, gue tuh kayak gitu, tepung kayak gitu, tepung manis loh, bukan tepung asin. Ternyata tidak sekriuk yang gue bayangin atau yang gue lihat. Jadi dia tuh pas dikunyah masih rada-rada bukan alot sih, jadi teksturnya garing tapi nggak kriuk-kriuk gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak dia tuh digoreng setengah matang atau entah karena udah dingin ya. Oh ya, anyway, ini adalah getuk yang sekarang tuh udah dijual secara online ya. Getuk cotot ini tuh udah banyak banget yang frozen. Jadi kalau kalian pengen, kalian bisa nyari di e-commerce mana aja. Itu banyak yang jual frozen. Tapi biasanya tuh harus yang pengiriman instan gitu. Jadi nggak bisa yang kayak 1-2 hari. Tapi kayak bisa pakai yang same day atau instan, itu biasanya kalau makanan frozen tuh kayak gitu. Dan ada getuk cotot ini. Tapi ini enak sih kalau buat nyemil-nyemil ya, kayak di rumah terus pakai saus atau pakai jatuhnya kayak getuk kekinian gitu. Oke. Ternyata ini adalah makanan khas Indonesia yang enak banget. Sebenarnya bingung ya, kita tuh mau ngomong soal apakah dia cemilan kah atau makanan berat. Soalnya kalau ngomongin sejarahnya, dulu dijadiin makanan yang berat, makanan pokok. Tapi sekarang nih jadi makanan cemilan gitu. Kalau menurut gue ini sih cemilan tapi yang mengenyangkan. Gue makan sepotong-potong gini aja ya, kalau dihitung tuh berarti udah 5 potong. 5-6 potong, itu udah kenyang banget sekarang karena dia karbonya tuh gede. Jadi ya sebenarnya terserah sih, itu preferensi kalian bisa bilang makanan pokok atau makanan cemilan. Tapi yang jelas ini enak banget dan rekomen gak kalah enak sama makanan-makanan kekinian. Gitu, atau misalnya ada getuk-getuk jenis lainkah yang kalian tahu, boleh di-sharing ya, boleh komen di kolom komentar atau di Instagram kita. Dan itu juga sekaligus mengakhiri episode kali ini. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton Try It, tapi jangan lupa ya, nonton episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye!